Oke, langsung saja ya Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat malam semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua diberikan lindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di kondisi pandemi saat ini. Dan yang saya hormati pembina NETS, yaitu telah hadir yaitu Bapak Slamet Santoso dan juga Ketua NETS Mas Yusman dan juga pengurus dari NETS dan juga teman-teman yang saya hormati. Di sini saya perwakilan dari NETS. Saya dengan Mas Faiz Ahmad akan menyajikan sebuah ngoprek bareng di mana kita akan mengadakan kembali tentang introduction routing dan routing static. Nah, oke. Topik yang akan kita bahas yaitu tentang intro, pengenalan, lalu ada routing, prinsip dan cara kerja, dan sesi tanya jawab. Lanjut saja. Sebelum kita membahas tentang routing, terlebih dahulu kita mengetahui yaitu perangkatnya yang dibutuhkan, yakni sebuah router, di mana router ini merupakan perangkat keras yang dipakai untuk menghubungkan beberapa jaringan, baik itu jaringan yang sama atau juga jaringan yang berbeda. Nah, pada prinsipnya, router ini digunakan untuk menghubungkan dan meneruskan data antara dua atau lebih jaringan satu dengan jaringan lainnya. Saat ini, router lebih dikenal sebagai alat untuk menghubungkan jaringan yang dipasang, baik di rumah, kantor, warnet, atau instansi lainnya untuk terhubung ke internet. Nah, proses perouteran terjadi pada lapisan 3, yaitu lapisan jaringan seperti internet protokol. Dari protokol penumpukan 7 tingkat OSI. Routing mengirim data dan informasi dengan meneruskan paket data yang dikirim dari satu jaringan ke jaringan lain, ke jaringan lainnya. Ini bahas router. Nah, ini routingnya. Secara konsep dasar routing ini yaitu proses yang dialami datagram untuk mencapai tujuan di jaringan TCP atau IP. Nah, hal utamanya di tingkat internet dalam jaringan TCP atau IP karena proses pengalamatan berlangsung di lapisan internet. Data dari perangkat yang terhubung ke internet dikirim dalam bentuk datagram yang merupakan paket data yang ditentukan oleh IP. Datagram ini memiliki alamat tujuan paket data. Protokol internet memindai alamat ini untuk mengirim datagram dari perangkat sumber ke perangkat tujuan. Jika alamat tujuan datagram berada di jaringan dengan perangkat asli, nah, datagram akan dikirimkan segera. Jika alamat tujuan datagram tidak di jaringan yang sama, datagram dikirim ke routing yang paling tepat. Rute ini disebut dengan route, dan informasi route secara dinamis dapat diberikan ke router yang lain ataupun dapat diberikan secara statis ke router lain. Selanjutnya, prinsip dan cara kerja routing. Nah, di sini kami mengilustrasikan pada gambar yang kami buat. Nah, pada gambar ini terdapat dua buah network yang terhubung dengan sebuah router. Network sebelah kiri yang terhubung ke port 1, router mempunyai alamat network yaitu 192.168.1.0. Nah, ini untuk port 1. Dan network sebelah kanan ini terhubung ke port 2 dengan network address-nya yaitu 192.168.2.0. Nah, bisa kita jelaskan karena ini komputer A mengirim data ke komputer C, maka router tidak akan meneruskan data tersebut ke network lain. Nah, begitu juga dengan komputer F mengirim data ke E, router tidak akan meneruskan pakai data ke network lain. Nah, barulah ketika komputer F mengirim data ke komputer B,
maka router akan meneruskan paket data tersebut ke komputer B. Cara kerja router mirip ini dengan bridge jaringan, yakni mereka dapat meneruskan paket data jaringan dan dapat juga membagi jaringan menjadi beberapa segmen atau menyatukan segmen-segmen jaringan. Akan tetapi, router berjalan pada lapisan ketiga pada model OSI, yaitu lapisan jaringan, dan menggunakan skema pengalamatan yang digunakan pada lapisan itu. Seperti halnya alamat IP, sementara itu bridge jaringan ini berjalan pada lapisan kedua pada model OSI, ini yaitu lapisan data link, dan menggunakan skema pengalamatan yang digunakan pada lapisan itu, yakni MAC address. Router ini digunakan untuk menghubungkan segmen-segmen jaringan yang menjalankan protokol jaringan yang berbeda, seperti halnya untuk menghubungkan segmen jaringan IP dengan segmen jaringan IPX. Secara umum, router lebih cerdas dibandingkan dengan bridge jaringan. Selain itu, dapat meningkatkan bandwidth jaringan, mengingat router tidak meneruskan paket broadcast ke jaringan yang dituju. Selanjutnya ini jenis-jenis konfigurasi. Routing memiliki 3 jenis konfigurasi, yaitu pertama ada minimal routing, yaitu merupakan proses routing sederhana pada area lokal saja. Lalu kedua ada static routing. Nah, static routing ini merupakan routing yang dilakukan secara manual oleh admin jaringan. Routing statik merupakan routing yang paling sederhana yang dapat dilakukan pada jaringan komputer. Nah, menggunakan routing statik itu berarti setiap entry pada forwarding table di setiap router yang berada di dalam jaringan. Nah, lalu ketiga ada dynamic routing. Dynamic routing ini merupakan routing yang dilakukan secara otomatis oleh sebuah router. Router membuat table routing secara otomatis dengan mendengarkan lalu lintas jaringan dan juga saling berhubungan dengan router lainnya. Dynamic routing merubah isi table routing secara otomatis tergantung dari keadaan jaringan. Dengan kata lain, router akan mengetahui keadaan terakhir dalam jaringan dan mampu meneruskan data ke arah yang benar. Kesimpulannya, routing dynamic ini yaitu pengisian data routing secara otomatis pada table routing. Nah, dynamic route ini mempelajari sendiri route yang terbaik yang akan ditempuhnya untuk meneruskan paket dari sebuah jaringan ke jaringan lainnya. Nah, di dalam dynamic route, admin hanya menentukan bagaimana router mempelajari paket, otomatis router akan mempelajari sendirinya. Route pada dynamic routing akan berubah sesuai dengan yang dipelajari oleh router. Dynamic routing ini digunakan juga apabila jaringan memiliki lebih dari satu route untuk tujuan yang sama. Nah, dynamic routing ini dibangun untuk berdasarkan informasi yang dikumpulkan oleh protokol routing. Nah, protokol yang digunakan yaitu untuk mengikuti perubahan kondisi pada suatu jaringan. Protokol routing ini didesain untuk protokol routing ini tidak hanya untuk route backup. Jika route utama tidak berhasil, tapi juga untuk menentukan route mana yang terbaik untuk ketujuan. Selanjutnya yaitu perbedaan routing static dengan routing dynamic. Bisa kita simpulkan bahwasannya routing static ini berfungsi pada protokol IP. Nah, lalu juga router tidak dapat membagi informasi routing, kemudian routing table dibuat dan dihapus secara manual. Nah, dan juga tidak menggunakan routing protokol. Nah, Microsoft mendukung multi-home sistem seperti router. Sedangkan routing dynamic, kalau kita lihat routing dynamic ini berfungsi pada interrouting protokol. Nah, terus juga router membagi informasi routing secara otomatis. Nah, di dalam routing table dibuat lalu juga dihapus secara otomatis. Dan juga terdapat routing protokol seperti RIP atau OSPF. Nah, dan juga ini Microsoft mendukung RIP untuk IP dan IPX.
Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan routing. Bisa kita lihat kelebihan dari routing ini, pertama yaitu tidak memerlukan waktu yang lama untuk pemrosesan root ketika dikirim ke router lawan. Lalu kedua, tidak memaksakan bandwidth pada router sehingga kinerja router tidak terganggu oleh routing yang dilakukan. Dan terakhir, memfasilitasi penugasan jaringan dan memberikan lebih banyak keamanan. Karena perutean status ini dibuat secara manual, kami dapat mengatur siapa yang kami hubungkan. Lalu ada kekurangannya. Kekurangan dari routing status ini membutuhkan tingkat perhatian yang lebih tinggi dalam pengaturan. Untuk alasan ini, administrator harus memiliki desain yang jelas atau topologi yang jelas sebelum menyesuaikan. Dan juga jika ada pengguna atau perangkat baru, pengaturan tambahan akan diperlukan lagi secara manual. Tentu saja ini akan memakan waktu yang lama karena mereka perlu menambahkan pengaturan ke router yang ada. Nah, selanjutnya demo akan disampaikan oleh Mas Faiz Ahmad. Waktu dan tempat saya persilakan Mas Faiz. Halo, tes udah ada suaranya belum? Udah ada, Mas. Oke. Ntar gue share screen dulu. Berarti ya minta co-hostnya. Oh ya, sedikit untuk referensi ini mengambil di modul Mikrotik Akademi MTSNA, STTNF, dan juga di jurnal Sindos unut.ac.id dan adal.co tentang routing. Halo, Fat. Halo. Minta co-hostnya. Oke. Mungkin gue mau share screen dulu, Dok. Langsung aja. Udah kelihatan belum gambarnya? Ada. Ada, Bang Aman. Nah, di sini mungkin saya sedikit demo tentang routing statik ya. Sebelumnya yang kita pelajari ini hanya sampai routing statik untuk demonya gitu, prakteknya. Karena kita kemarin itu mengacu pada modul MTCNA. Di MTCNA itu routing dynamic itu hanya pengenalan gitu, sedangkan prakteknya hanya di routing statik gitu. Nah, ini mungkin gambaran sedikitnya. Jadi ada 3 router. Gimana caranya laptop sini, laptop 0 ini bisa menghubungi laptop 2. Nah, itu nanti caranya ada routing gitu. Mungkin sedikit saya demokan langsung gitu ya di GNS3. Sebenarnya saya buat dulu mikrotiknya. Minimal kalau untuk melakukan routing itu sebenarnya ada 2 gitu. Biar membedakan 2 jaringan tersebut gitu. Nah, ini saya buat topologinya dulu gitu kan buat gambaran kita. Nah, sebelum saya lakukan konfigurasi gitu kan. Nah, ini sedikit apa ya namanya ya? Kita kasih marking gitu, kasih tanda kalau ini nanti kita mau kasih IP berapa gitu. Ini nanti networknya berapa, ini juga ada networknya berapa gitu biar kita mudah mengingatnya gitu. Nah, sebelumnya di sini kalau apa ya, topologi seperti ini ada 2 router dengan 2 host kayak gini, berarti ini bakal terjadi ada sekitar 3 network yang ada di topologi ini. Nah, ini misal kita tulis dulu dari sini network 1, IP-nya misal 192.168.1.0/30. Nah, ini yang pertama. Kenapa saya kasih /30 gitu? Karena ini network ini dengan ini terjadi hanya dua host gitu. Nah, untuk mengurangi resource, nah di sini saya menggunakan hanya /30. Di sini ada 2 host itu yang bisa digunakan. Sedangkan untuk di client
Ini kan jadi klien nih berarti PC1 dan PC2. Itu kita bisa kasih network 292.168.2.0/24. Nah, ini berarti di sini ada host sekitar 254 lah, sekitar 254 host yang bisa digunakan. Gitu. Nah, di sini juga sama. Network 3. 192.168.3.0/24. Nah, ini fungsi marking ini sebenarnya untuk memudahkan kita. Kalau misal kita udah paham nih, udah paham gitu, nggak perlu pakai marking ini juga nggak apa-apa gitu. Oke, ini buat memudahkan kita yang masih belajar gitu ya teman-teman. Langsung aja, sebelumnya kita mulai langsung sini. Nah, ini Mikrotik 1 dan Mikrotik 2 kita mulai dari awal untuk konfigurasinya. Masuk admin. Ini juga admin. Nah, ini tanda Mikrotik 1 dan ini Mikrotik 2. Gimana biar kelihatan? Gini mungkin ya biar kelihatan, ini Mikrotik 1 dan ini Mikrotik 2 gitu. Nah, ini pada Mikrotik 1 langsung setting IP address-nya dengan cara IP address address 192.168.1.1/30, dikasih interface header 1. Terus bentar biar kelihatan gimana ya. View show interface label. Nah, ini. Di sini saya menggunakan header 1 karena header 1 ini yang bakal menuju ke Mikrotik 2 gitu. Header 1 dengan header 1 di Mikrotik 2 gitu. Nah, terus untuk yang ke klien kita juga setting sekalian IP-nya. IP address address 192.168. Ini tadi 2.1/24 interface header 2. Itu. Nah, kemudian coba kita setting yang Mikrotik 2 sama IP address address 192.168.1.2/30 interface header 1. Mungkin seperti ini ya. Ini berarti hostnya di network /30 ini udah terpakai semua dari 1.1 dan 1.2. Nah, ini berarti udah terpakai semua jumlah hostnya. Hanya ada 2 kan. Terus kita setting sekalian yang untuk ke klien. IP address address 192.168.3.1/24 interface header 2. Nah, kayak gini. Ini untuk Mikrotik ini sebenarnya dia dari Mikrotik ini sudah bisa ping ke sini. Cuman untuk Mikrotik ini belum bisa sampai ke klien sini karena belum adanya routing. Nah, gimana kita melogikakan routing statik ini? Nah, saya kasih gambaran sedikit. Jadi ini Mikrotik 1. Mikrotik 1 dia punya network 1, network ini 1, dan network ini 2 gitu kan. Nah, otomatis kita butuh network 1 lagi biar biar bisa terhubung semua gitu kan. Karena kan ini udah kita marking nih, ada network 1, network 2 dan network 3 gitu. Nah, biar kita mudah gitu kan. Nah, makanya kita butuh 1 network lagi biar ini bisa terhubung. Gimana caranya biar bisa terhubung gitu. Dengan cara routing statik itu sendiri. Nah, maka untuk di Mikrotik 1 ini kita butuh network 3. Nah, network 3 ini untuk di routing. Hanya network 3 gitu ya. Caranya IP IP root terus add DST itu
add DST address ini apa ya, network tujuan yang mau di routing gitu kan. DST address kita kasih 192.168.3.0, terus dikasih prefixnya /24 ini ya. Nah ini network dari network 3 ini gitu kan, udah kita tulis tadi di sini gitu. Nah terus dikasih gateway, maaf, kasih gateway. Nah gateway-nya ini kan tadi di sini di router di MikroTik 1 ini, di header 1 yang di sini ini kan IP-nya 1.1 gitu ya, 192.168.1.1 gitu. Nah, berarti gateway-nya kita pakai IP sebelahnya dari MikroTik yang terhubung gitu. Nah, berarti di sini itu ada 192.168.1.2 berarti yang kita gunakan. 192.168.1.2. Tidak usah dikasih prefix kalau untuk gateway gitu ya, teman-teman. Nah, mungkin itu untuk settingan di MikroTik-nya, MikroTik 1. Coba kita setting ke MikroTik 2. Nah, ini kalau MikroTik 2 ini kan punya dua network 1 dan network 3 gitu. Berarti kita butuh network 2. Gimana caranya? Sama kayak tadi kita routing. Sini routingnya juga sama, cuman diubah aja di tadi yang di destination address-nya itu kita ubah jadi 2.0 gitu. Langsung praktekin aja. IP root add DST address 192.168.2.0/24 bukan interface gateway. Nah, gateway-nya ini sama kayak tadi, karena ini kan punya punya dua network 1 dan network 3 gitu. Dan di sini IP-nya 1.2. Nah, ini 1.2 ini. Maka kita pakai seberangnya. Di sini kan 1.1. Nah, berarti gateway-nya 192.168.1.1 gitu. Nah, ini kan kita sudah selesai nih. Sebenarnya routing di sini udah selesai. Terus tinggal kita kasih IP pada klien kita. Ini komputer 1 dan komputer 2. Nah, cara ngasih IP-nya gimana di komputer gitu. Kalau ini tinggal ketik IP, terus tuliskan IP-nya 192.168 di sini 2.2/24, terus kasih gateway-nya 192.168.2.1. Kayak gini. Nah, ini lagi checking untuk membuat. Nah, sama yang sini juga 92 ya kelihatan. Nah, mungkin kayak gini ya. Nah, ini langsung aja IP 192.168 3.2/24, terus gateway-nya 192.168 3.1. Nah, kalau gimana cara kita bisa mengecek routing ini udah jalan atau belum gitu kan? Langsung aja coba ping dari klien ini network 3 ke network 2 gitu caranya. Langsung ping 192.168.2.2. Nah, ini tandanya berarti routing kita sudah jalan gitu. Coba kita lihat alur yang digunakan sama routing ini gitu. Jadi lewat jalur mana gitu. Barangkali bisa langsung tembus ke sini atau mungkin kita harus muter dulu gitu kan. Nah, ini bisa kita cek dengan cara tracer 192.168.2.2. Nah, ini dari PC ini ngelempar ke sini 3.1 kan. Di header 2 MikroTik 2 gitu. Nah, dari MikroTik 2 ini langsung ke MikroTik 1. Nah, MikroTik 1 di header 1-nya dia masuk ke 1.1-nya di sini. Di header 1-nya baru dia langsung ke klien. Nah, kayak gitu alurnya. Nah, ini mungkin gambaran dasar dari routing statiknya sendiri gitu. Minimal ada 2 router, kita sudah bisa melakukan routing statik gitu. Nah, ini bagaimana untuk 3 router kayak gini.
Mungkin kalau saya praktekin nggak lama-lama banget sih, cuman nanti takutnya teman-teman pada bingung gitu kan. Nah, nih kalau semisal kita punya 3 router, saya jelasin aja nih. Ini network 1, network 2, gini aja, network 1, network 2, network 3, 4, 5. Nah, di router 1 dia udah punya network 1 dan 3 gitu ya. Nah, di router 2 dia punya network 1, 2, dan 4. Di router 3 dia punya network 2 dan 5 gitu. Nah, berarti router 1 membutuhkan network dari ini apa namanya? Network 4, network 2, dan network 5. Di sini ada routing di situ tadi yang IP route tadi masukin 3 network ini. Network 4, network 2, dan network 5 gitu. Nah, kalau di router 2 kita tinggal kurang ada routing gitu, 2 routing gitu yang masih kurang gitu kan, karena kan di router 2 ini udah ada 3 routing yang berbeda gitu. Di sini udah ada 3 network yang berbeda gitu. Kita butuh 2 network lagi untuk bisa routing itu. Nah, berarti di R1 ini berarti kita butuh network 3 dan network 5. Nah, di sini ada routing 2 gitu, 2 routing, 2 tabel routing. Nah, kalau di R3 ini kita hanya punya 2 network. Kita butuh 3 network lagi untuk bisa terhubung semuanya gitu kan berarti. Nah, di R3 ini berarti butuh network 1, network 3, dan network 4. Nah, gambarannya seperti itu. Gitu. Nah, ini mungkin kan tadi versi CLI-nya ya. Kalau kita mau lihat versi GUI-nya juga bisa gitu. Bentar, teman-teman. Bentar. Nah, untuk versi GUI-nya seperti ini mungkin. Ini udah terlihat belum? Udah Bang, aman Bang. Oke. Nah, ini tadi kita setting IP di IP addresses. Nah, ini kan tadi di mikrotik 1 ada 1.1/30 sama 2.1 gitu kan network 2-nya. Terus untuk IP root-nya IP root. Nah, ini IP root. Nah, di sini ini terlihat ini otomatis nih. Aduh. Ini terlihat secara otomatis. Dynamic active connect. Dynamic active connect dan ini aktif static. Kenapa static? Karena kita buat sendiri tadi. Nah, ini dia reachable di header 1 gitu. Nah, ini kita buat network 3. Ini gateway-nya reachable header 1. Kalau semisal kita salah masukin gateway, jadinya mungkin seperti ini. Misal kita kasih titik 4 gitu ya. Apply. Nah, di sini warnanya jadi berubah, jadi warna biru gitu, unreachable. Jadi nggak terhubung gitu. Dia cuma ada simbol static doang, cuman nggak aktif. Nah, berarti itu ada kesalahan dari kita gitu. Makanya di sini kasih titik 2 di gateway router sebelahnya gitu. Kayak gitu sih gambarannya. Nah, mungkin itu sedikit demo dari saya gitu ya. Kalau semisal mau di-explore, kita bikin 3 sampai 4, 5 router gitu, silakan kalau untuk mau static kayak gini. Gitu sih teman-teman. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan? Sampai sini. Saya mau nanya Kak. Oh, sok silakan. Dengar nggak? Dengar. Enggak. Jadi kalau misalnya kita punya perangkat kerasnya nih Kak, kayak Iya. mikrotiknya itu, kita buat nyeting IP-nya itu dari mana ya Kak? Oh iya. Berarti ini gimana cara kita untuk setting di perangkat keras gitu ya? Iya. Nah, ini tadi kan virtual gitu. Nah, kalau perangkat keras kita bisa langsung masuk lewat GUI gitu ya, GUI-nya dengan Winbox gitu.
Ntar aku kasih winbox dulu. Nah, Butuhnya mungkin ke RJ enggak, Pak? iya, kita butuh settingnya dengan laptop juga gitu kan, setting koneksinya. Nah, ini mungkin winbox-nya. Nah, kalau misal kita setting lewat winbox, nah ini gambaran winbox-nya seperti ini. Jadi ke IP, kita setting IP address-nya di sini, IP addresses, nih, IP addresses, gitu ya. Ini untuk setting IP-nya. Terus kalau misal untuk mau setting routing static gitu, ini ada di sini IP routes, IP route. Nah ini untuk setting IP statiknya di sini. Tinggal ditambah, terus masukin DST address tadi, destination Ini address, gitu. yang ini buat Gimana? servernya, apa buat kliennya juga? Ini kita masuk ke dalam mikrotiknya gitu, seolah-olah kita udah masuk. Ini kita emang masuk ke mikrotiknya gitu, ke perangkat keras kita yang punya gitu. Kita tinggal tambah sini DST address-nya, masukin, tinggal gateway-nya masukin gitu. Yang penting kalau misal kita mau bikin routing, setidaknya udah bisa bikin topologi gini. Maksudnya kalau kita mau routing di fisik nih, di perangkat fisik gitu kan, kita coba-coba dulu di virtual dulu gitu kan, biar kalau ada salah nggak langsung di fisiknya gitu, kita coba di virtual. Oh, di virtual bisa, terus kita realisasikan pada perangkat fisiknya kayak gitu sih. Nanti tinggal kasih kabel aja mikrotik 1 dan mikrotik 2 di ether 1, terus mikrotik 1 yang ether 2 dihubungin ke PC atau mungkin ke switch gitu juga nggak apa-apa. Mikrotik 2 juga sama kayak gitu. Oke, Kak. Kasih, Kak. Oke. Nah, ini mungkin untuk beberapa routing dynamicnya gitu ya. BGP, OSPF, IP gitu. Kayak gitu teman-teman. Ada lagi nggak yang ditanyain? Atau mungkin ngejelasinnya terlalu cepat gitu, pelan-pelan. Ya, teman-teman. Mas, mau tanya dong, Mas. Sok, gimana? Buat konfigurasi di mikrotik itu buat pemula, misalkan baru pertama kali nge-routing, itu yang harus bener-bener diperhatiin itu di mana, Mas? Kayak misalkan penentuan gateway-nya kah atau di mananya? Oh iya ya, bagus, lumayan sih. Ini butuh ketelitian gitu ya dari kita semua. Nah, ini yang biasanya orang-orang lupa tuh gini. Ini kita udah setting IP cuman nggak kasih prefix, jadinya kayak gini. Nah, ini kan jadi gimana ya? Ini jadi buat diri dia sendiri gitu, bukan ke orang lain gitu. Jadi nggak ada prefixnya, sebenarnya mikrotik jadi bingung gitu. Makanya di sini kasih prefix /30 atau mungkin kita mau buat /24 gitu juga silahkan, sok dari kitanya gitu. Itu yang paling harus ditekenin. Ini harus ingat gitu ya, not prefix. Prefix itu sama kayak subnet mask gitu. Terus misal ini juga Ethernet ini interface, kita bisa aja tabrakan gitu. Nah, ini bisa tabrakan kayak gini. Nah, ini kan jadi router juga bingung gitu. Kok di satu interface itu jadi ada dua network gitu. Nah, itu bikin router juga bingung gitu kan. Terus mungkin apa lagi ya? Di ini juga nih. Kita kalau mau nambahin, nah terus kadang di sini juga destination address-nya kita tulis IP dari dari IP yang kita tuju, bukan networknya gitu. Misal kayak gini 192.168.3.1. Yang tadi kan 3.1 ini jadi gateway dari ini nih. Nah, 3.1 kan tadi gateway yang ada di mikrotik di ether 2, mikrotik 2 di ether 2 gitu kan. Nah, kita salahnya kayak gini juga bisa. Gateway-nya juga gitu. Kayak gitu sih mungkin. Kalau kita belajar routing ya, yang diperhatiin emang angka-angkanya ini sih kayak gitu. Prefix-nya kayak gitu. Itu sih, Kak. Oke, Mas. Makasih, Mas. Oke.
Ada lagi dari teman-teman mungkin? Nah, kalau teman-teman mau apa ya namanya ya, mau belajar tentang routing gitu, kita nggak punya perangkatnya gitu kan, kita bisa belajar lewat ada GNS3. GNS3 ini kita tinggal nambahin modul mikrotiknya gitu, atau mungkin lewat ini namanya apa ya, paket tracer gitu. Paket tracer juga bisa, tapi itu khusus buat Cisco gitu. Kayak gitu sih, teman-teman. Jadi kita apa ya, kalau belajar kayak gini itu nggak cukup sekali 2 kali gitu, harus berkali-kali dan harus diasah terus gitu, biar nggak stuck di situ aja. Kayak gitu sih teman-teman. Ada lagi nggak nih yang mau ditanyain? Dari teman-teman yang lain ada yang mau ditanyain nggak? Kalau cukup, mungkin saya kembalikan ke Ridho ya. Oke Bang. Sepertinya sudah tidak ada yang ditanyakan lagi nih Bang. Mungkin ada yang mau diskusi, kayak, wah di tools GNS3 ini ada apa aja sih? Tadi kan udah dibahas sama Bang Pais ya Bang ya. Iya. Barangkali teman-teman ada yang mau ditanyakan kembali. Mau nanya lagi boleh Mas? Sok. Tapi ini balik ke jenis-jenis routing yang tadi. Kan Iya. saya nangkap itu ada area lokal, static routing, dynamic routing. Nah, untuk keadaan apa aja yang cocok buat dynamic routing, pokoknya saat-saat untuk pakai dynamic routing sama static routing itu apa aja? Jadi ya keadaannya lah. Kapan harus pakai static, kapan harus pakai dynamic. Oke. Ridho apa gue yang mau jawab, Dok? Bebas Bang. Ya mungkin gue sedikit jawab gitu, nanti mungkin kalau ada yang kurang kita amin sama Ridho gitu ya. Nah, kapan kita menggunakan static routing dan kapan kita menggunakan dynamic routing gitu kan. Nah, kalau static routing misal kayak gini, topologi ini, jadi misal ada sekolahan nih, ini sekolahan A dan sekolahan B, memiliki jarak kisaran 100 meter gitulah ya, gedung A sama gedung B gitu jaraknya 100 meter. Nah, kita kalau narik kabel juga lumayan gitu kan. Nah, ini biar bisa satu sekolahan ini terhubung jadi satu network, maka kita bisa melakukan dengan static routing gitu kan. Kalau cuman hanya dua router gitu ya, 2-3 router masih ditoleransi gitulah untuk apa namanya, dengan static routing ini. Tapi kalau misal kita udah berbicara dengan perusahaan gitu, perusahaan atau mungkin kita berbicara dari operator-operator gitu, nah itu kita udah nggak mungkin kalau harus menggunakan static routing lagi gitu kan, karena itu udah apa ya namanya ya, udah banyak gitu dan rumit kalau untuk pakai static routing. Nah, maka dimudahkan dengan adanya dynamic routing itu. Dan di dynamic routing itu juga ada apa namanya ya, ada pilihannya masing-masing gitu, ada plus minusnya di setiap dynamic routing gitu. Nah, kalau untuk lebih dalamnya di dynamic routing itu nanti dipelajari di MTCRE kayak gitu. Mungkin dari Ridho mau ditambahin atau mungkin gimana? Sok. Ya, saya cuma melengkapi, static routing ini lebih cocok digunakan untuk perusahaan kecil sih. Kayak karena kan pada perusahaan kecil tersebut nih, jaringan yang digunakan itu tidak begitu besar dan kompleks. Nah, catatannya sih routing ini dilakukan jika jumlah
router yang terdapat pada topologi jaringan lebih dari satu, dan juga apabila hanya terdapat satu buah router, maka tidak perlu routing. Gitu. Nah, kalau untuk yang dynamic routing ini sih cuma nambahin kayak kapan sih kita menggunakan dynamic routing ini? Nah, apabila memiliki jaringan yang lebih dari satu, nah kemungkinan kan tuh route-nya untuk tujuan yang sama, nah maka perlunya dynamic routing. Mungkin itu aja sih Bang. Itu aja Bang. Kalau misalkan sekolah tadi kan ada simple lah ya kan perusahaannya misalkan. Iya. Untuk digunakan dynamic routing itu gimana? Lebih bisa apa enggak? Soalnya kan secara logika misalkan perusahaan gede pakai dynamic aja dapat dipermudah, apalagi yang perusahaannya kecil, karena kalau pakai dynamic itu lebih wise apa enggak? Iya, gini mungkin kalau semisal kita analogikan di sekolah lagi gitu. Ya mungkin masih sekolah kecil, kita mau pakai dynamic routing dari awal gitu. Itu silakan saja gitu. Terus kalau semisal nanti ada pelebaran sekolah gitu kan, nah kita nggak perlu ribet-ribet lagi setting ulang mikrotiknya gitu kan, dari mikrotik 1, mikrotik 2, dan mikrotik 3 gitu. Tinggal di setting di mikrotik 3 ditambahkan gitu aja sih. Jadi untuk penambahannya di mikrotik Cuman kalau mudah. di apa namanya, kelemahan menggunakan dynamic routing di perusahaan kecil itu apa aja Mas? Ini sih kayak bandwidth yang dibutuhkan kan lebih besar tuh. Nah, terus juga jalur yang bisa menentukan adalah sistem, nah bukan dari seorang network administratornya. Dan juga kebanyakan membutuhkan RAM yang lebih besar untuk menentukan jalur yang terbaik saat terjadinya down. Gitu sih Mas Edka. Mungkin Bang Pais bisa nambahin. Ya mungkin kurang lebih kayak gitu sih kayak yang diomongin sama Rido. Gimana Ed? Mungkin masih ada yang belum jelas Ed? Atau mungkin dari teman-teman yang lain? Kak, saya mau nanya lagi Kak. Ya silahkan. Ya, yang Ether 1, Ether 2 itu kan yang di portnya mikrotik kan ya? Iya. Nah, kalau misalnya itu gateway-nya itu berbeda satu mikrotik, bisa nggak Kak? Maksudnya gimana? Dibikin kan kalau misalnya satu gateway kan itu satu jaringannya. Iya. Satu mikrotik itu. Kalau misalnya mikrotik itu kan dibuat yang gateway-nya itu kan 192.168.1.1. Yang port yang Ethernet keduanya itu 192.168.1.2. Bisa nggak itu Kak? Itu bisa, tapi nanti ada penggabungan port. Itu nanti ada di port switching. Jadi di sebelah mana ya? Bentar, interface. Nah, maksudnya dari port 1 dan port 2 jadiin satu gitu kan? Iya. Nah, itu juga bisa di port switching. Nanti ini salah satu dibuat switch gitu kan? Gimana ya? Bentar. Lupa saya. Pokoknya di sini nanti ada apa ya? Caranya gitu kan? Saya harus searching lagi nanti. Jadi nanti salah satu port, mungkin port 1 atau port 2 gitu kan, Ethernet 1 atau Ethernet 2 jadi mode switch. Jadi nginduknya ke Ether 1 gitu. Kayak gitu sih. Atau mungkin kita bisa juga lewat bridge. Nah, ini bridge ini. Jadi di sini kita buat bridge-nya dulu misal nih. Misal namanya gabung gitu ya. Gabung. Nah, gabung ini. Terus di sini kita tambahkan portnya. Nah, ini interface-nya mau interface berapa? Misal interface 3 yang masih interface 4 aja. Interface 4 kita tambahkan. Dan interface 5 kita gabungkan dengan di interface bridge gitu ya. Nah, terus untuk IP-nya gimana gitu biar satu network gitu kan, satu gateway gitu. Nah, di sini kita tinggal tambahkan misal 192.168.1.1.
10.1/24 ini ya. Terus di interface-nya kita tinggal pilih ke interface gabung. Tinggal di-apply. Nah, gitu. Kayak gitu. Iya Kak. Oke, Kak. Jadi ada 2 cara. Sip. Kasih Kak. Oke. Dari yang lain mungkin? Ada lagi? Kalau semisal nih dari teman-teman pengen explore lebih jauh tentang routing mikrotik ini, banyak sebenarnya referensi di internet gitu, tinggal searching aja kita mau belajar tentang routing apa, mungkin RIP gitu, RIP pada mikrotik gitu. Nanti banyak blog-blog yang sudah ngebahas itu kayak gitu. Atau mungkin OSPF pada mikrotik gitu. Nanti udah dijelasin di situ kayak gitu. Kayak gitu sih teman-teman. Nah, ini kalau dari saya routing statik dengan 3 router. Gimana teman-teman, masih ada yang mau ditanyain nggak? Atau masih ada yang bingung gitu? Tanyain aja kalau misalnya masih bingung. Gimana teman-teman kalau misal udah nih nggak ada yang tanya, dari saya cukupkan. Oke, mungkin udah nggak ada yang bertanya kali ya. Sepertinya iya Bang. Oke, langsung saja kalau gitu saya kembalikan kepada Ridho. Oke. Oke, terima kasih Siap. ya teman-teman. Oke. Terima kasih Bang Pais. Mungkin itu saja nge-live bareng dengan Nets pada malam Senin tanggal 1 Agustus. Nah, semoga kita bisa mendapatkan ilmu yang telah diberikan oleh Bang Pais dan bermanfaat untuk kedepannya. Dan juga kita bisa terus ngoprek bareng atau nge-lab bareng dan mempelajari hal-hal yang baru. Mungkin itu saja dari kami. Kak Fathia, bagaimana Kak? Ada sesi foto atau bagaimana? Boleh, oh ya sebelumnya dari penutupan dari aku, terima kasih udah bergabung pada malam ini, walaupun misalkan partisipan yang tidak sebegitu banyak yang awal-awal, setidaknya tetap berlanjut ya acara kita ini, dan kedepannya insya Allah juga bakal ada ngoprek lagi, ya semoga ada partisipan yang lebih banyak, dan oke bisa dibantu Ridho untuk bantu screenshot-nya ya, karena aku megang handphone ya, jadi bisa dibantu screenshot untuk sesi pemotretan sekarang. Oke Kak. Sebentar Kak. Nanti kamu bisa kirim ke aku ya. Ini Gambar saya ya. stop ya recordnya. Boleh.